Selamat datang di pembahasan buku yang telah mengubah cara pandang jutaan orang di seluruh dunia tentang uang, Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Ini bukan buku tentang bagaimana menjadi kaya dalam semalam. Ini adalah buku tentang pola pikir, tentang bagaimana orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin berpikir secara berbeda tentang uang. Melalui kisah dua figur ayah-ayah kaya dan ayah miskin, Robert Kiyosaki membongkar pelajaran hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sebelum kita lanjut, mari luangkan waktu untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten-konten edukasi agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita simak bersama, bab demi bab, pelajaran luar biasa dari buku klasik finansial ini. Ayo kita mulai. Bab 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Cerita dimulai ketika Robert kecil dibesarkan oleh dua ayah. Ayah kandungnya, yang berpendidikan tinggi dan bergelar PhD, adalah seorang pegawai negeri yang cerdas dan dihormati. Itulah ayah miskin. Sedangkan ayah dari sahabatnya Mike, seorang pengusaha tanpa pendidikan formal tinggi, menjadi ayah kaya. Pelajaran pertama dari ayah kaya, jangan bekerja untuk uang. Biarkan uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup demi mendapatkan gaji. Tapi ayah kaya mengajarkan bahwa ketakutan dan keserakahan membuat orang terjebak dalam rat race lingkaran gaji, utang, dan pengeluaran tanpa akhir. Alih-alih mengandalkan gaji, mulailah berpikir seperti pengusaha, cari cara agar uang menghasilkan uang untukmu. Bab 2. Mengapa kita harus belajar literasi keuangan? Sekolah mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tapi tidak mengajarkan literasi keuangan. Akibatnya, banyak orang bahkan tidak tahu bedanya aset dan liabilitas. Ayah kaya berkata, orang kaya membeli aset, orang miskin dan kelas menengah membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Aset adalah segala hal yang memasukkan uang ke kantongmu. Properti yang disewakan, saham yang memberi dividen, bisnis yang menghasilkan uang. Liabilitas adalah segala hal yang menguras uangmu. Mobil mewah, cicilan rumah besar, kartu kredit. Jika ingin menjadi kaya, fokuslah mengumpulkan aset dan kurangi liabilitas. Bab 3. Fokus pada bisnis, bukan sekadar karier. Ayah miskin menekankan pentingnya pendidikan dan karier stabil, sementara ayah kaya mendorong Robert untuk membangun bisnis sejak muda. Pelajarannya, jangan hanya bekerja untuk perusahaan orang lain, miliki bisnis sendiri. Kebanyakan orang hanya bekerja untuk menghasilkan gaji. Mereka lupa membangun sistem yang bisa bekerja tanpa kehadiran mereka. Ayah kaya mengajarkan pentingnya membangun dan memiliki bisnis, bukan hanya menjadi pekerja atau bahkan manajer. Meski punya pekerjaan tetap, kita harus mulai membangun aset atau bisnis sampingan. Bab 4. Sejarah pajak dan kekuatan perusahaan. Di bab ini, Kiyosaki menjelaskan bahwa kelas menengah dan miskin membayar pajak paling besar, sementara orang kaya memanfaatkan struktur hukum dan perusahaan untuk meminimalkan pajak mereka. Ayah kaya mengajarkan, orang kaya tahu cara menggunakan hukum untuk melindungi dan menumbuhkan kekayaan. Salah satu cara adalah dengan memiliki perusahaan. Perusahaan bisa membayar banyak pengeluaran terlebih dahulu sebelum dikenai pajak, sedangkan individu dikenai pajak sebelum membayar pengeluaran. Pelajarannya bukan soal menghindari pajak, tapi memahami sistem dan hukum agar kita bisa mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Sebelum kita lanjut, mari luangkan waktu 5 detik untuk like dan subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan konten-konten edukatif secara update dari kami. Mari kita lanjutkan. Bab 5. Orang kaya menciptakan uangnya sendiri. Ayah kaya berkata, jangan tunggu peluang datang, ciptakan peluang. Orang miskin sering berkata, saya tidak bisa membelinya, tapi orang kaya bertanya, bagaimana saya bisa membelinya? Pola pikir kreatif ini mendorong seseorang untuk mencari solusi, bukan menyerah. Membuka bisnis kecil, investasi properti, memulai usaha digital, semua bisa dimulai dari keinginan untuk menciptakan uang, bukan hanya mencarinya dari pekerjaan. Bab 6. Bekerja untuk belajar, bukan untuk uang. Di bab ini,
Kiyosaki menjelaskan bahwa pelajaran berharga seringkali datang dari pengalaman nyata, bukan dari buku teks. Ayah kaya menyarankan pelajari keterampilan bukan hanya profesi. Misalnya, jika Anda ingin menjadi pebisnis sukses, pelajari pemasaran, komunikasi, negosiasi, manajemen tim, dan akuntansi. Bekerjalah di berbagai posisi, bahkan jika gajinya kecil, selama Anda bisa belajar banyak. Jangan terjebak menjadi spesialis yang hanya tahu satu hal. Jadilah generalis yang fleksibel dan siap menghadapi tantangan bisnis apapun. Bab 7. Mengatasi rintangan. Setelah paham prinsip-prinsip keuangan, mengapa masih banyak orang tidak menjadi kaya? Karena mereka dihadang 5 rintangan utama: rasa takut, sinisme, kemalasan, kebiasaan buruk, dan kesombongan. 1. Takut kehilangan uang membuat orang tidak pernah mencoba. 2. Sinisme dari orang lain, itu terlalu berisiko, atau nanti kamu rugi membuat orang ragu melangkah. 3. Kemalasan membuat orang menunda-nunda. 4. Kebiasaan buruk, seperti langsung membelanjakan uang setelah gajian, membuat orang sulit menabung. 5. Kesombongan, merasa sudah tahu segalanya, membuat orang menolak belajar hal baru. Ayah kaya mengajarkan bahwa untuk berhasil, kita harus melawan 5 musuh ini dengan keberanian, disiplin, dan rasa lapar untuk terus belajar. Bab 8. Memulai langkah menjadi kaya. Kiyosaki menyusun 10 langkah praktis untuk memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. 1. Temukan alasan kuatmu. Motivasi yang kuat membuatmu bertahan saat masa sulit. 2. Gunakan kekuatan pilihan. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat keputusan finansial lebih baik. 3. Pilih teman dengan bijak. Bergaullah dengan orang yang positif dan mendukung pertumbuhanmu. 4. Kuasa belajar cepat. Pelajari keterampilan baru secara cepat dan adaptif. 5. Bayar dirimu sendiri dulu. Sisihkan tabungan atau investasi sebelum membayar pengeluaran lain. 6. Bayar mentor. Investasikan waktu dan uang untuk belajar dari yang berpengalaman. 7. Berhenti menyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawab atas keuanganmu. 8. Fokus pada satu aset dan kuasai, misalnya properti, saham, atau bisnis. 9. Beraksi segera. Jangan tunggu sempurna. Belajar sambil jalan. 10. Berbagi. Semakin kamu memberi, semakin banyak yang kamu pelajari dan terima. Bab 9. Masih ingin lebih? Pendidikan financial tak pernah berakhir. Dalam bab ini, Kiyosaki menekankan bahwa belajar tentang keuangan adalah proses seumur hidup. Pasar berubah, ekonomi berubah, teknologi berubah. Hanya satu hal yang tidak boleh berubah, itu adalah keinginan untuk terus belajar. Ayah kaya selalu belajar dan membaca. Ia menghadiri seminar, membaca laporan keuangan, mempelajari hukum pajak, dan bertanya pada ahlinya. Inilah sikap yang membuatnya terus bertumbuh. Penutup. Rich Dad Poor Dad bukan hanya buku keuangan. Ini adalah buku tentang perubahan cara berpikir. Mengandalkan gaji saja tidak cukup. Jika ingin bebas secara finansial, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap uang, investasi, risiko, dan pembelajaran. Pelajaran terbesar dari ayah kaya adalah, jadilah tuan atas uangmu. Jangan menjadi budak dari gaji bulanan. Kini, giliran Anda. Apakah Anda akan meneruskan warisan pola pikir ayah miskin? Atau mulai membentuk hidup dengan prinsip ayah kaya? Teman-teman, apabila ada buku lain yang ingin kami rangkum untuk menjadi konten selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa, semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik.